Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampurasun buat sobat ngariksa. Alhamdulillah pada malam ini Jumat 5 Juni 2020 kita bisa berjumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara ngariksa yang ke-20, episode ke-20. Alhamdulillah pada malam ini setelah terakhir kita ngariksa episode ke-19 pada menjelang Syawal waktu itu, kita semuanya sudah melewati bulan Ramadan dan bulan Syawal. Syawalnya tentu saja masih, tetapi perayaan Idul Fitrinya alhamdulillah sudah kita lewati. Tentu masih dalam situasi yang belum ideal ya, dalam situasi pandemi, masih ada wabah Corona 19. Mudah-mudahan bisa segera hilang ya musibah ini. Alhamdulillah karena ini sudah tidak bulan Ramadan, maka saya memulai lebih awal jam 8. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada tanya jawab juga dengan sobat ngariksa yang barangkali berminat untuk ikut mendiskusikan. Sobat ngariksa, sebelum memulai ini seperti yang diketahui bahwa untuk episode kali ini kita akan melanjutkan ngaji manuskrip Ithab Ad-Daki. Ithab Ad-Daki bi Syarh At-Tuhfah Al-Mursalah ila Nabi karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Ini sudah seri ke-8. Kalau boleh saya umpamakan, seri ke-8 dari Ithab Ad-Daki ini memasuki kira-kira 10 hari terakhir bulan Ramadan begitu. Sebetulnya, jadi sudah mau khatam. Akan tetapi dari segi teks matannya sebetulnya justru baru mau mulai menjelaskan wahdatul wujud Syekh Ibrahim Al-Qurani itu. Kan kitab ini kan Ithab Ad-Daki ini menjelaskan matan At-Tuhfah Al-Mursalahnya Syekh Al-Burhanpuri. Tetapi pembukaannya atau mukadimahnya itu sangat panjang sekali. Nah, oleh karenanya saya harus akui bahwa pada malam ini mungkin juga akan berat sama materinya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa saling memberi masukan ya, karena saya akan membantu membacakan saja. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Al-Mu'allif Syekh Ibrahim Al-Qurani khususnya, dan juga kepada para ulama yang juga meminta istifta, meminta karangan ini ditulis. Para ulama Nusantara yang disebut sebagai Jamaat Al-Jawiyin, diantaranya Syekh Abdurrahman Singkal dari Aceh. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalau yang benar itu dari Allah, nanti yang mungkin ada keliru juga saya mudah-mudahan itu dimaafkan. Ini semata-mata niat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang ditulis oleh mereka para penulis itu. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Syai'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat ngariksa, saya memberi judul Tafsir Wahdatul Wujud Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kalau masih ingat buku saya, ini adalah judul yang saya pakai untuk Ithab Ad-Daki ini. Ithab Ad-Daki Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara. Karena ini merupakan fatwa terhadap pertanyaan tentang Wahdatul Wujud dari Muslim Nusantara yang saat itu diperdebatkan. Jadi menimbulkan kegaduhan kira-kira, karena ada yang memahami wahdatul wujudnya itu sebagai penyatuan manusia dengan Tuhan secara mutlak, sehingga dianggap mengganggu keyakinan tentang transendensi Tuhan, tentang kesucian Tuhan. Nah, itu mengapa saya mengawali dengan beberapa manuskrip yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang dianggap kontroversial pada masanya di Nusantara tentu saja, dalam
pengantar ngariksa ke-20 ini, saya memberi catatan di situ, memberi pengantar bahwa doktrin wahdatul wujud atau yang di Jawa itu disebut dengan manunggaling kawula Gusti itu oleh kalangan masyarakat awam, masyarakat umum dalam beberapa zaman itu dianggap sebagai ajaran sesat dari tasawuf, ajaran yang menyimpang, sehingga sangat keras sekali. Tentu kita tidak jauh-jauh ke yang di luar Nusantara. Kalau kita mulai yang paling sering kita dengar, misalnya Syekh Siti Jenar begitu ya, meskipun tentu harus didiskusikan lebih jauh. Itu kan masa Wali Songo itu kan abad 15. Kalau wahdatul wujud apalagi martabat 7 yang berkembang di Nusantara itu berasal dari At-Tuhfa al-Mursalah, itu At-Tuhfa al-Mursalah itu abad ke-16 ya. Jadi mungkin Wali Songo ini sejarah Wali Songo pengaruhnya pemikiran yang kemudian disebut sebagai wahdatul wujud itu dari mana, itu tentu perlu dikaji lagi gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini saya ingin memulai dari yang ada tertulisnya, karena kalau filologi itu kan selalu berbasis pada manuskripnya. Nah, di zaman Wali Songo abad ke-15 itu tradisi tulisnya itu teks-teks tertulisnya yang ditulis oleh penulis pada zaman itu tidak terlalu banyak yang bisa kita jumpai, meskipun tentu ada. Kita tahu Kiai Agus Sunyoto itu kan menulis secara khusus tentang Wali Songo, melakukan penelitian. Nah, saya memulainya dari Hamzah Fansuri. Yang Syekh Hamzah Fansuri ini yang saya contohkan manuskripnya di sini. Syekh Hamzah Fansuri itu menurut beberapa peneliti itu wafat terakhir itu Pak Gio ya, arkeolog dari Prancis, Gio dan Kalus, itu wafatnya itu tahun 1527, jadi abad ke-16. Nah, manuskrip-manuskripnya itu yang asli itu hampir dipastikan tidak ada sebetulnya, yang dari abad ke-16-nya. Tetapi yang kita jumpai adalah salinan-salinan. Salah satunya ini salinan dari, kalau kita baca memang terlalu kecil ya, tetapi kalau ada catatan di sini yang kecil, itu tulisannya itu adalah Kitab Surau Calau, Kitab Surau Calau. Karena memang manuskrip ini kami dapatkan atas kebaikan dari angku di Surau Calau di Sijunjung di Sumatera Barat pada waktu itu ya, tahun 2011. Ini kelihatan walaupun manuskripnya itu hampir dapat dipastikan berasal dari abad ke-18-19, tapi sudah rusak memang. Apalagi kalau abad 16 ya, sudah sulit sekali untuk ditemukan. Jadi karya-karya Hamzah Fansuri itu karya-karya yang pernah diharamkan oleh Syekh Nuruddin Araniri, harus dibakar. Dan dibakar di depan Masjid Baitur Rahman Aceh pada sekitar tahun 1640-an ya. Nah, sehingga ya masih untung ada yang tersisa, ada yang disalin. Jadi sehingga kita bisa mengetahui sejarah Indonesia ini, sejarah Nusantara, sejarah pemikirannya, filsafat Islamnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini contoh dari manuskrip karangan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai yang juga sama-sama oleh Nuruddin Araniri dianggap sebagai sesat begitu. Kemudian karya-karyanya juga diminta dibakar, bahkan pengikutnya dipersekusi. Itu satu tragedi menurut saya yang mudah-mudahan jangan terulang lagi lah. Jadi kalau ada buku, ada aktivitas keilmuan, itu bukan untuk dilarang, bukan untuk dipersekusi, bukan untuk dibakar, tetapi ya untuk didiskusikan. Berbeda itu kan ya itu memang karunia Tuhan begitu. Beda pikiran, beda penafsiran itu nanti akan dibahas di dalam konsep wahdatul wujud ini. Ini Jauhar al-Haqaiq. Kalau kita lihat ini juga sudah rusak sekali. Kalau kita lihat ya, inilah manuskrip yang saya pelajari itu. Orang banyak suka bertanya ke saya, kenapa sih kemarin masih ingat gak waktu Gus Nadir bilang di dalam ucapan ke ulang tahun Ngariksa itu, ini Oman ini kok mau gitu mempelajari yang rusak-rusak, yang bau-bau. Ya kan memang seperti ini manuskripnya, rusak ya karena dimakan tinta gitu ya. Nah, tetapi bagian ininya masih bisa kita lihat dengan jelas. Ini nyambung, ini ada kata wasallama. Wasallama itu adalah catchword atau alihan di dalam istilah filologinya. Alihan itu untuk menunjukkan bahwa halaman ini nyambung ke halaman berikutnya. Wasallama, wasallama. Ini masih jelas. Kalau kita lihat di sini, tamat al-kitab,
Al-Musamma bi Jauhar al-Haqa'iq. Jauhar al-Haqa'iq itu satu kitab berbahasa Arab oleh Samsuddin Al-Sumatrai, seorang penulis Melayu tapi nulis bahasa Arab, dan telah diteliti oleh Profesor Anthony Jones 2 kali terbit, bahkan karena ada revisi. Yang menariknya itu bahwa menurut Pak Jones konsep martabat 7 atau martabat 5 Syekh Samsuddin Al-Sumatrai itu lebih dulu ketimbang Al-Burhanpuri. Nah, itu yang menariknya. Dulu itu di artikel sebelumnya, menurut Pak John, ini dipengaruhi oleh Al-Burhanpuri, ulama Nusantara ini. Tetapi setelah diteliti lagi, ini kayaknya lebih genuine. Lebih genuine. Jadi ini yang harus kita angkat, saya kira, bahwa ulama-ulama Nusantara itu pemikiran filsafat Islamnya itu bukan hanya terpengaruh oleh pemikiran filsafat atau kebudayaan dari luar, tetapi mempengaruhi juga kepada dunia luar, dunia keilmuan luar. Genuinitas ini yang saya kira perlu diangkat di dalam manuskrip-manuskrip ini. Baik, nah poin saya sebetulnya yang 2 ini contoh betapa dulu terjadi pengkafiran terhadap ajaran Wahdatul Wujud. Saya menulis artikel di jurnal analisis, di jurnal studi keislaman di YIN Lampung, di UIN Lampung, Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa. Artikelnya sudah terbit di jurnal tersebut. Ini telaah sumber, jadi saya memetakan mulai dari Aceh, Sumatera sampai ke Jawa ya. Jadi dipersilahkan bisa diunduh artikelnya kalau diperlukan. Nah, ini gambarannya, jadi kontroversial. Oleh karenanya dalam ithaf ini kita akan mendiskusikan tentang sebetulnya setelah kontroversial tadi itu kan bertanya kan Syekh Abdul Rauf Singkal salah satunya itu ke Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kenapa ini kok menimbulkan salah paham sehingga dianggap sesat? Menurut Maulana Syekh Al-Qurani seperti apa? Kira-kira begitu. Nah, itu mengapa ithaf al-Laki itu adalah penjelasan. Nah, ini tidak akan saya bahas lagi tentu saja, tapi harus saya sebut karena merupakan pengantar terhadap penjelasan Syekh Al-Qurani, bahwa kalau mau memahami Wahdatul Wujud atau martabat 7 itu, ini beberapa argumen yang harus dipahami dulu. Ya, pertama, bahwa Al-Quran adalah rujukan utama, bahwa setiap ayat Quran mengandung makna lahir dan batin, bahwa penting mengikuti pandangan ulama terdahulu, jangan asal saja, kira-kira harus ada rujukannya. Kemudian yang keempat, bahwa ya kalau kita belum paham dengan pandangan para sufi tentang Wahdatul Wujud, minimal menyikapinya itu jangan mendustakannya, jangan mengkafirkannya. Yang kelima, tidak ada kontradiksi antara konsep Tauhidul Wujud, Wahdatul Wujud dengan syariat. Jadi jangan dihadap-hadapkan antara tasawuf dengan fikih. Itu bukan untuk dihadap-hadapkan, tetapi untuk dilihat sesuai dengan jenjangnya masing-masing dan saling mengisi. Kemudian bahwa kewajiban bersyariat itu tidak gugur ketika seseorang itu menjalaninya sampai datangnya kematian. Syariat itu tetap harus dilakukan, dan bahwa Tauhidul Wujud itu tidak bertentangan dengan pandangan para sufi Sunni, khususnya di sini Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, itulah 7 pengantar yang waktu itu sudah kita bahas. Sobat Ngeriksa, ada beberapa kata kunci yang perlu dipahami. Saya mencoba membantu untuk menyederhanakannya. Beberapa kata kunci yang perlu kita camkan ketika kita mau memahami Wahdatul Wujud, terutama yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Yang pertama, bahwa Syekh Al-Qurani menegaskan tentang wujud Tuhan itu wajibul wujud. Jadi kata kuncinya wajibul wujud. Wujud Tuhan itu wajib. Dan tunggal. Jadi tunggalnya itu menjadi kata kunci. Itu mengapa nanti menjadi manunggaling kaula Gusti. Syekh Al-Qurani itu jarang sekali menggunakan istilah wahdatul wujud, tapi menggunakan tauhidul wujud dan wajibul wujud, gitu ya. Tauhidul wujud kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah mengingatkan kembali yang seri sebelumnya, wujud Tuhan itu mutlak, tanpa syarat.
Wujud Tuhan itu tidak dipersyaratkan harus A, harus B, harus wujudnya itu seperti apa, dan seterusnya. Pokoknya bila syaklin, bila qaidin, bila haddin, semuanya tanpa syarat. Itu kata kunci yang kedua. Makanya yang ketiga, kata kunci yang harus dipahami adalah bahwa Tuhan itu bisa tajalli di alam. Tuhan itu bisa mewujud menjadi manifestasi-manifestasi, mazhar-mazhar di alam. Tapi bila qaidin, bila syartin. Mau wujudnya seperti apa, itu adalah mutlak kehendak Tuhan. Bisa tajalli, bisa juga tidak. Jadi itu pokoknya mutlak kehendak Tuhan. Tajalli Tuhan tidak meniadakan transendensinya. La yunafi at-tanzih. Walaupun Tuhan bisa manifest di alam, di semesta, tetapi masih ingat tidak yang seri sebelumnya itu kan Syekh Al-Qurani mengutip hadis yang menjelaskan bahwa aku melihat Tuhanku dalam wujud seorang pemuda, kan gitu ya. Nah, jadi tetapi tajalli Tuhan itu tidak meniadakan transendensinya, bukan berarti Tuhan itu sama dengan pemuda, dengan menjadi tasbih misalnya ya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi meskipun bisa tajalli, tapi tajallinya itu mutlak dan tidak meniadakan transendensinya. Kita minum kopi dulu. Ini nggak ada iklannya, jadi saya minum saja. Bismillah. Sobat Ngariksa, pada seri sebelumnya kita sampai titik wabillahi taufik waliyul jud wal ihsan. Sekarang kita akan melanjutkan bagian yang merah ini. Kita tahu adalah rubrikasi yang itu menunjukkan teks dari at-tuhfahnya, at-tuhfah al-mursalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna dzalikal wujuda, dan sesungguhnya wujud itu, wujud yang mutlak tadi yang kita diskusikan, haqiqatu jami'il mawjudat, adalah hakikat semua mawjud. Jadi wujud Tuhan, wujud mutlak itu adalah hakikat esensi dari semua yang tercipta. Di sini saya sebetulnya sudah bisa membayangkan kita bahwa kalau yang disebut maujudat itu kan ciptaan, yang diadakan, gitu ya, yang dicipta. Nah, wujud Tuhan itu hakikat dari semua maujudat. Artinya esensinya itu adalah pancaran dari wujud mutlak Tuhan. Semua kita ini, manusia dan alam. Bukan hanya manusia saja, semesta. Wa batinuha, dan batin dari semua maujudat itu. Jadi wujud Tuhan itu haqiqatu jam'il maujudati wa batinuha. Hakikat dari semua ciptaan dan batin dari semua ciptaan. Nah, ya. Wa amma kaunuhu batinaha. Adapun kita menyebut bahwa wujud mutlak itu batinnya maujudat, ini harus hati-hati haknya kemana ya, karena bisa ketukar antara hakikat dengan maujudat. Adapun wujud mutlak itu sebagai batinuha, batinnya maujudat, fazahir. Itu jelaslah ya, karena 5 waroda. Karena ada hadis fil hadis Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'un. Ada hadis yang di dalamnya Rasul itu berdoa. Kalau Rasul mau tidur, Rasul membaca doa ini. Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'un, ila an qala, sampai kalimat wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Fahuwa batinul bawatin. Doanya sampai syai'un ini. Wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Kita lihat ini doanya ini supaya jelas ya. Karena itu penggalan dari doa. Tidak utuh begitu ya. Nah, ini tampilan doanya. Wa sabata fi sahihi Muslim, dalam hadis Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u 'inda naumi bihadzal du'a. Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azimi Rabbana wa rabba kulli syai'in
faliqal hab wan nawa, dan seterusnya ya. Nah, saya ingin langsung ke sini. Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un wa antal zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un iqdi 'anna ad-din, dan seterusnya. Nah, jadi yang didiskusikan di dalam teks Syekh Al-Qurani itu adalah kata batinnya. Batinuha maksudnya batin dari maujudat adalah sama dengan hakikat sebetulnya ya. Nah, kita coba lihat. Fahuwa batinul bawatin. Jadi wujud mutlak itu adalah batinnya batin. Gimana membahasakannya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang terdalam, tapi ini yang paling dalam. Hakikat segala sesuatu, hakikat segala ciptaan itu adalah Tuhan. Jadi sederhananya lah mungkin ya, kalau mau ketika kita melihat manusia, orang lain, nah kita melihat Tuhan. Kita melihat laut, melihat Tuhan. Kita melihat alam, melihat Tuhan. Sebetulnya begitu kira-kira, karena di situ ada batinul bawatin. Kullul maujudat, jami'ul maujudat. Semua maujudat itu di dalamnya ada hakikahnya itu ada dzalikal wujud mutlak yang kita diskusikan. Fa in urida bil haqiqah batinal asya, kalau dimaksud dengan hakikat itu adalah batin segala sesuatu, esensi segala sesuatu, wa yakunu qawluha wa batin wa atfa tafsirin fa zahir. Nah, di sini kalau kata hakikat dan kata batinnya itu dianggap sebagai satu hal yang sama pengertiannya. Atfa tafsir, atof yang menafsirkan. Jadi kata batin itu sebetulnya sama dengan hakikat gitu ya. 5 marro, dalilnya sudah. Wa in urida biha al-ma'na al-mustalah bainahum fa ghair zahir. Nah, tapi kalau dipahami kata hakikatnya itu dalam pengertian yang didiskusikan oleh mereka yang mendiskusikan tentang wahdatul wujud ini, perlu ada penjelasan. Mengapa? Li'anna haqiqata kulli syai'in suratu ta'ayyunihi fi ilmillahi ta'ala al-azali. Ini kalimatnya harus dipahami dengan pelan-pelan. Inna haqiqata kulli syai'in, sesungguhnya hakikat segala sesuatu, alam, semesta, manusia, suratu ta'ayyunihi itu adalah gambaran ta'ayyunnya wujud, gambaran dari eksistensi wujud, gitu ya. Fi ilmillahi ta'ala, dalam pengetahuan Allah Ta'ala al-azali, di zaman azali. Nah, mungkin kita harus sedikit menyinggung dikit tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan Allah di zaman azali. Jadi segala sesuatu yang tercipta di dunia ini, termasuk kita manusia, itu sebelum tercipta itu sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Gitu. Di dalam pengetahuan Allah. Artinya kalau saya sekarang ngariksa ini, Allah itu sudah tahu sebelum saya lahir pun bahwa Oman itu akan ngariksa. Sudah ada dalam pengetahuan Allah. Fi ilmillah. Tapi al-azali, di zaman azali. Semua kehidupan kita sekarang pandemi, kita sekarang mengalami musibah wabah COVID-19, itu Allah itu sudah tahu, sudah ada di dalam pengetahuan Allah fil azali, gitu ya. Nah, tetapi apakah ketika sesuatu itu sudah ada di dalam pengetahuan Allah yang azali itu, apakah bisa disebut wujud? Nah, ini yang didiskusikan oleh para filsuf. Nah, sesuatu ketika masih ada di dalam azali itu tidak disebut sebagai wujud yang zahir, wujud eksternal, tetapi dianggapnya itu atau disebutnya itu sebagai wujud yang dhihni, wujud yang ada di dalam akal. Maksudnya di dalam pengetahuan Allah tadi itu. Jadi mau dibilang wujud berarti sudah ada dong ya
Dibilang ada juga, kalau ada dalam pengertian eksternal yang lahiriah duniawi kita, belum ada. Tetapi dibilang tidak ada juga, masa tidak ada? Masa pengetahuan Allah tidak ada? Ada gitu. Nah, ini makanya antara ada dan tidak ada itu dalam konsep tasawuf itu lumayan harus hati-hati dipahaminya. Ketika tidak ada itu bukan berarti tidak ada, tapi ada. Bingung kan? Itu. Gini deh contohnya, saya ingin sederhanakan ya. Tadi di kantor saya melihat laptop saya, melihat komputer saya. Komputer saya yang desktop itu ada di kantor saya. Ada, berarti wujud eksternal. Saya pulang. Sekarang di hadapan saya tidak ada desktop komputer saya, tetapi di otak saya masih ada. Masih kelihatan, bentuknya masih ada. Apakah berarti desktop di komputer saya, di kantor saya itu disebut ada? Tidak ada menurut wujud lahir. Tapi ada di dalam wujud pengetahuan saya. Gitu kira-kira. Kalau ini analogi yang sederhana. Jadi segala sesuatu yang masih ada di zaman azali itu, kalau ukurannya ukuran wujud eksternal belum ada, tapi Allah sudah tahu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini saya harus jelaskan terlebih dahulu karena memang ini akan menyinggung soal itu. Saya kembali ke sini. Jadi hakikat segala sesuatu itu tuh suratu ta'ayyunihi, itu gambaran dari ta'ayyunnya wujud. Suratu ta'ayyunihi gambaran dari eksistensi sesuatu itu ya, maaf, bukan ke wujud aidnya fi ilmillahi ta'ala, di dalam pengetahuan Allah Ta'ala al-azali. Wa ta'ayyunat al-ilmiyah al-azaliyah nisabu zahiril wujudi, dan eksistensi pengetahuan zaman azali itu adalah asal dari wujud yang zahir, begitu. Jadi pokok gitu. Wahia laisat umuran wujudiyah bal subutiyah. Wahia, hakikat segala sesuatu itu laisat umuran wujudiyah, bukan disebut wujud, bal subutiyah, tetapi subut. Nah, yang tadi saya contohkan itu desktop di komputer, desktop di kantor saya itu tidak bisa disebut wujud, tetapi subut, gitu ya. Subut itu artinya tetap. Itu mengapa di dalam wahdatul wujud itu ada yang disebut dengan a'yan sabitah. A'yan sabitah. A'yan sabitah itu pengetahuan zat yang memang belum mewujud ke dunia eksternal begitu, tetapi sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan, di dalam pengetahuan Allah. Wa idza lam yakun al haqa'iq wujudiyah lam yakun al wujud haqiqata jami'il maujudat. Wa idza lam yakun. Nah, ini lam yakun ya, kelihatan mungkin saya suka mengulas sedikit tentang filologinya. Ini al haqa'iq ini kan sebetulnya muannas ya, karena jama taksir ya, al haqa'iq, sigat muntahal jumu'. Wa idza lam yakun, di sininya kok yakun, tidak takun. Nah, tetapi kalau melihat versi yang lainnya di mana ya? Nah, di sini. saya ngambil dari versi manuskrip Al-Azhar, wa idza lam takun, dia lam takun. Artinya apa? Artinya ini penyalin yang berbeda. Nah, pertanyaannya, pengarang menulisnya lam yakun atau lam takun? Ya, saya tidak tahu. Manuskrip yang ditulis oleh pengarangnya kan tidak saya akses, ya, tidak tahu lagi. Abad ke-17 kan udah susah kan ya. Nah, lalu bagaimana dong membacanya, lam takun atau lam yakun? At-tahqiq huwa al-ijtihad. Filologi itu ijtihad. Ya, saya ubah menjadi takun saja karena itu muannas gitu ya. Wa idza lam takun al-haqa'iq wujudiyah, kalau hakikat sesuatu itu bukan wujudiyah, lam yakun al-wujud haqiqata jami'il maujudat. Maka wujud yang bukan hakikiyah itu bukan hakikat segala sesuatu yang maujud.
Nah, di sini aja udah bingung pasti nih. Ya, gini maksudnya, saya sederhanakan deh. Jadi hakikat kalau wujud Tuhan itu kan mutlak. Nah, wujud Tuhan itu hakikat semua ciptaan. Kalau ada yang wujud tapi bukan merupakan hakikat segala sesuatu, itu berarti bukan wujud yang mutlak, gitu. Bukan wujud yang mutlak dan bukan hakikat segala sesuatu. Ya, ini sebetulnya untuk menegaskan bahwa wujud Tuhan itu mutlak dan ahad, esa, beda dengan yang lain. Ini nanti dipakai oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani untuk mengargue bahwa tajalli Tuhan itu, yaitu tadi yang tadi saya ulas, kata kuncinya tajalli Tuhan itu bukan berarti meniadakan transendensi Tuhan, bukan berarti menjadi sama antara Tuhan dengan makhluk, begitu. Karena apa? Karena wujudnya beda. Kalau wujud Tuhan itu wujud yang hakiki, wujud yang itu merupakan hakikota jami'il maujudat. Tapi kalau yang tidak disebut wujud, yaitu subut, kan ini sedang mendiskusikan subut, itu bukan hakikat segala sesuatu. Baik. Wa ghayatu ma yazhar fi tawjihi ayyuqala anna haqiqata syai'i jami'ul mawjudat. Oh, kesini nyambung ya. Ini saya penggal-penggal supaya besar tampilannya, supaya kelihatan. Saya lanjutkan pembacaannya. Jangan-jangan saya terlalu banyak penjelasan ya. Saya coba fokus. Wa ghayatu ma yazhar fi tawjihi ayyuqala inna haqiqata syai'i ma bihi syai'u. Nah, gini, ini semacam kesimpulan ghayah itu. Hakikat segala sesuatu itu ma bihi syai'u huwa atau hu. Hakikat segala sesuatu itu adalah hakikat yang dengan hakikat itu segala sesuatu tercipta. Gitu. Itu baru yang disebut dengan wujud mutlak. Jadi hakikat dari wujud mutlak. Walamma kana al-haqa'iq i'tibarat. Nah, jadi kalau untuk membedakan dengan wujud yang bukan wujud mutlak itu yang bukan merupakan hakikat segala sesuatu, gitu ya. Walamma kana al-haqa'iq i'tibarat zahir al-wujud wa nisabuh wanisabuhu. Agak tercoret ya. Wa ma'lumun anna i'tibarat al-wujud bil wujud i'tibarat walau lahu lam takun i'tibarat kana al-wujud ma bihi al-haqa'iq haqa'iq wal haqa'iq ma bihi asya. Ini sama dengan ungkapan yang di atasnya hakikat, inna haqiqata syai'i ma bihi syai'u. Jadi wal haqa'iq ma bihil asya. Nah, hakikat ma bil asya. Fal wujud ma bihil asya. Wa ma hadha fallaik at-ta'bir bima sala alayhi qaum fa innahu ghair muham wa hadha ta'bir muham lima la yaliku wa muhash lisalik at-tariq walakin masyaallah kana wallahu musta'an. Nah, sobat ngariksa, sampai bagian ini sebelum masuk ke teks yang at-tufa al-mursalah yang berikutnya, paragraf berikutnya, Syekh Ibrahim Al-Qurani menegaskan tentang wujud mutlak Tuhan, dan wujud mutlak Tuhan adalah hakikat dari semua ciptaan alam. Artinya kita ini pancarannya, emanasinya. Ini teori emanasi sebetulnya. Jadi manusia, alam itu adalah pancaran dari hakikat Tuhan pada dasarnya. Itu sebetulnya yang barangkali bisa diambil kesimpulan dari penjelasan ini. Kemudian wa inna jami'al kainat. Nah, sekarang tadi kita membicarakan wujud mutlaknya, sekarang kita bicara ciptaannya. Wa inna jami'al kainat, dan segala ciptaan itu al-mawjudat khorijiyatan kanat au dhihniyah, baik yang mawjud eksternal khorijiyah maupun yang sifatnya rasio dhihniyah, baik wujud yang sudah mewujud di alam maupun yang baru ada di dalam pengetahuan azali Tuhan.
hatta dzurrah, sampai sebiji dzarrah pun begitu, itu la yakhlu an dzalikal wujud, tidak ada yang tidak mengandung unsur wujud Tuhan, gitu. Jadi semua ciptaan Tuhan itu, baik yang belum tercipta masih di zaman ajali maupun yang sudah tercipta, termasuk dzurrah. Dzurrah itu kan kecil sekali ya, sebesar biji zarrah kan. Jadi maksudnya itu semuanya adalah di dalamnya ada pancaran Tuhan, di dalamnya ada hakikat Tuhan. Ya, la yakhlu an dzalikal wujud. Kenapa? Li'annaha suwarul haqa'iq, karena itu adalah gambaran dari hakikat, allati hiya nasabu zahiril wujud, karena itu adalah gambaran hakikat yang merupakan pokok dari wujud yang al-qayyum, wujud yang berdiri sendiri, alladzi bihil kainat, yang alladzi bihi, ini ada yang kelewat di sini, qomat, alladzi bihi qomat al-kainat, yaitu wujud yang menjadi sebab lahirnya ciptaan-ciptaan ini. Jadi semuanya itu di dalamnya ada hakikat Tuhan. Fa kaifa yakhlu anhu syai'un minha wa kullu syai'in fa huwa min ta'ayyunati zahiri dalikal wujud. Bagaimana mungkin sesuatu itu tidak ada hakikat Tuhan di dalamnya, padahal itu adalah pancaran dari Tuhan. Nah, ini penegasan dari Syekh Al-Qurani tentang hakikat Tuhan di dalam alam. Kemudian walamma auradu 'alal qailina bi wahdatil wujud wa wujubihi ma hasiluhu annal wujud masdar minal masadir wal ini kemudian Syekh Ibrahim Al-Qurani pada bagian berikutnya itu mengomentari tentang sudah masuk nih mulai pada wahdatul wujud, mengomentari tentang orang-orang yang meyakini tentang wahdatul wujud. Maksudnya para ulama yang mengajarkan doktrin tersebut ya. Sepengetahuan saya, seingat saya, ini salah satu bagian yang menyebut kata wahdatul wujud di dalam Ithaf Ad-Daki yang tadi saya sebut jarang itu. Umumnya menyebutnya itu tauhidul wujud. Karena Syekh Ibrahim Al-Qurani lebih menegaskan pada keesaannya, ketunggalan Tuhan yang mutlak itu tadi. Tapi di sini sedang menjelaskan tentang mereka yang mengajarkan wahdatul wujud. Fa kaifa yasihu ayyakuna ayna dzatil wujud. Nah, terhadap orang-orang yang mempertanyakan wahdatul wujud itu, qala. Di sini qalanya itu ke Al-Burhanpuri. Jadi Syekh Ibrahim Al-Qurani menjelaskan qala fil jawabi an dzalika. Nah, Al-Burhanpuri itu punya jawaban terhadap pertanyaan orang mengenai wahdatul wujud. Wa inna dzalikal wujuda, dan sesungguhnya wujud itu al-mutlaq, yang mutlak, alladzi qulna, yang kami katakan, innahu, bahwa sesungguhnya wujud mutlak itu ainu dzatil wajibil wujud, adalah zat atau yang wajib wujud, laisa bima'na tahaqquq wal husul li'annahuma minal ma'anil masdariyah wal umuri an-nisbiyah allati la wujuda laha fil kharij fahuma laisa bimawjudaini fil kharij. Nah, Syekh Al-Qurani menegaskan di sini bahwa wujud yang mutlak itu tidak ada duanya. Jadi ketika hakikatnya itu terpancar ke alam, itu bukan berarti ada dua wujud ya. Laisa bimawjudaini fil kharij, bukan berarti ada dua wujud di wujud eksternal di alam maksudnya. Wal wujud al mutlaq likauni ainal wajib mawjud fil kharij. Fala yutlaqul wujud bihadzal makna. Jadi jangan dipahami wujudnya itu, wujud yang eksternal itu sama dengan wujud yang mutlak, yang hakiki. Karena yang satu mutlak dan merupakan hakikatnya begitu ya, sementara yang lainnya itu pancarannya, al-makna al-masdari. Bal anaina ma'syaral qailina bi wahdatil wujud wa wujubi bidzalikal wujud alladzi qulna innahul wajib li dzatil haqiqah. Ini saya membacakan cepat itu maksudnya saya ingin mengambil sarinya ya, karena bagian-bagian itu agak panjang.
Jadi saya tidak membacakan seperti di pesantren. Nanti kalau mau ngaji tersendiri barangkali ngalogat sambil ngalogat lah ya. Jadi satu persatu nanti kita bahas. Karena ini masih ada beberapa halaman yang masih belum terbacakan. Mana tadi? Bal anaina, tetapi yang kami maksud ma'syaral qailina bi wahdatil wujud wa wujubihi, yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu dan wajibul wujud itu mana nih, bidzalikal wujud alladzi qulna innahu al-wajib lidatihi. Yang kami maksud dengan wujud mutlaknya itu adalah wujud yang wajib karena zatnya, al-haqiqah al-muttasifah bihadis sifat, a'ni wujudaha bidatiha, yaitu wujud mutlak itu wujud yang dengan sendirinya, bidzatiha. Wa wujudu sairil mawjudat biha, sedangkan wujud yang lain itu, maksudnya yang mawjud yang tercipta itu adalah biha. Itu ada, itu alam itu karena wujud yang mutlak itu tadi. Wantifa'u ghairiha, dan yang dimaksud oleh kami dengan wahdatul wujud itu sebetulnya juga wantifa'u ghairiha, meniadakan selain dari wujud yang hakiki itu. Jadi itu mengapa sekali lagi Al-Qur'ani menggunakan istilah tauhidul wujud, mengesahkan wujud, karena tidak ada wujud lain. Wahdatul wujud itu kan sederhananya manunggaling kaula Gusti itu menyatunya Tuhan dan alam kan. Sepertinya kok manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Yang dimaksud adalah sebetulnya bahwa manusia itu juga adalah pancaran dari Tuhan. Jadi wujud itu hanya satu. Hanya saja yaitu ada wujud eksternal, ada wujud yang subut yang sifatnya itu zaman azali. Sobat Ngariksa, di sini di bagian paragraf berikutnya saya hanya ingin menunjukkan bahwa Syekh Ibrahim Al-Qurani mengutip beberapa kitab yang itu digunakan untuk sebagai argumen begitu, bahwa para ulama lain yang dikutipnya itu juga mengatakan hal yang sama. Qala al-muhaqqiq Nuruddin Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami, tentu kita tahu juga sufi besar, qaddasa sirrahu. Ia juga menulis fi ma katabahu ala hasyah risalati al-musamma bid-durrah al-fakhirah. Kitab ad-durrah al-fakhirah ini semacam footnote-nya, referensi Ibrahim Al-Qurani kalau ingin dibaca kitab ad-durrah al-fakhirah. I'lam anna ma'nal wujud wal kaun wal wasubut wal husul wat tahaqquq idza urida bihal ma'nal masdari mafhum i'tibari minal ma'qulat as-saniyah allati la yuhadi biha amrun fil kharij. Wasaqal kalam ila an qala thumma innahu la yushaq aqil fi anal wujud bil ma'nal madhkur. Ini sebetulnya sama, jadi hanya mengutip pengarang yang lain. Demikian juga di beberapa bagian yang lainnya. Nah, saya lanjut dulu karena ini sudah 1/4 jam lagi, kita mungkin akan membuka pertanyaan kalau ada. Saya lanjut dulu ke bagian teksnya, At-Tufa Al-Mursalah, wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud yang tadi kita diskusikan itu al-mutlak, yaitu wujud mutlak Tuhan, min haitsul kunhu, dari segi kediaannya itu, layan kasifuli ahadin, wujud yang sedang kita bicarakan itu tidak mungkin itu bisa dilihat oleh siapapun. Layan kasifuli ahadin, ya, tidak mungkin. Idil kunhu lahul itlaq adzati, karena wujud Tuhan itu sifatnya mutlak secara dzatiyah. Wa idraku syai'i, mengindra sesuatu itu kan masbukun bi ta'ayyunihi, harus didahului oleh eksistensinya. Jadi kalau kita mau mengindra, misalnya ini nih gelas gitu ya, mengindra gelas kan harus ada dulu gelasnya, gitu kan. Fala ilma wala kasfa wala hukma wala tanaquda li anal hukma alaihi bidzalika inna ma yakunu indal mulahadzah. Ini sebetulnya kalimat panjangnya itu untuk menegaskan bahwa kalau mengenali sesuatu itu kan harus ada dulu nih, sementara adanya Tuhan itu kan tanpa syarat gitu. Jadi oleh karenanya tidak bisa layan kasiful ahadin, tidak bisa tersingkap, tidak bisa
dilihat oleh siapapun. Wala yuhkam, mana tadi? Wala yuhkam alaihi bihukmin. Qala ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ini dalilnya bahwa wujud Tuhan itu la yankasifu ala ahadin. Di dalam Al-Qur'an, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menunjukkan kegaibannya kepada seorang pun. Ai ala ghaibi huwiyatihi alladhi huwa kunhu dzatuhu al-aqdas wa huwa al-ghaibul mutlaq. Jadi gaibnya itu mutlak, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Alladzi yamtani'u ayya'lamahu ghairullahi mutlaqan, yaitu kegaiban yang tidak bisa diketahui oleh selain Allah. Mutlak 5 marrah. Ya. Ini ayat Al-Qur'annya saya kutip dari yang tadi saya bacakan, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha. Nah, di sini kan kalimat berikutnya tentu saya tidak ada di sini, tetapi kalau kita baca berikutnya itu kan illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfi rasada, kecuali orang-orang yang diridhoi, rasul yang diridhoi. Nah, dibahas oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini bahwa karena ada illa man irtadha wa ala hadza fal istisna. Saya tunjukkan ayatnya karena di sini langsung di teksnya itu ke al-istisna. Wa ala hada fal istisna, pengecualian itu, pengecualian bahwa kecuali rasul yang diridhoi itu fi qaulihi ta'ala illa man irtadha mir rasulin munqati'. Dalam istisna itu, ini mengapa saya cantumkan bait alfiyahnya ya. Dalam istisna itu kan ada munqati', ada muttasil. Ada mustasna itu ada muttasil, ada munqati. Mustasna itu yang dikecualikan. Kalau muttasil itu artinya yang dikecualikannya itu bagian dari yang kalimat berikutnya. Misalnya gini, sobat ngariksa itu datang kecuali atung, misalnya gitu ya. Nah, atung itu bagian dari sobat ngariksa kan, artinya itu muttasil. Tapi kalau saya bilangnya begini, sobat ngariksa itu datang menghadiri kecuali mobilnya tidak ada. Mobil itu bukan bagian dari sobat ngariksa, itu munqati namanya. Nah, itu analogi yang sederhana. Di sini itu kalimat illa man irtadha, kata Syekh Ibrahim Al-Qurani, bisa munqati, bisa muttasil. Wa fal istisna fi qouli ta'ala illa man irtadha mir rasulin munqati. Munqati berarti maksudnya rasul yang dikecualikan itu bukan termasuk dari ahad yang ada di kalimat sebelumnya. Tapi fa in urida bi al-ghaib al-mudhaf alladhi yumkin ayatli alaihi man ayutli'a alaihi man sya'allahu minal murtadin fal istisna muttasil. Tapi bisa juga dianggap bahwa yang dikecualikan itu muttasil, maksudnya rasul yang bisa melihat itu bagian dari ahad tadi yang dikecualikan ya. Nah, ini pembahasan nahwunya saja sebetulnya. Kemudian di sini Syekh Al-Qurani mengutip ayat Al-Qur'an, qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya linuriyahu min ayatina wa qad arahu Allahu min ajaibil malakut. Kan gini, tadi kan bahwa wujud Tuhan itu tidak bisa tersingkap kepada seseorang kecuali Rasul yang diridhoinya, kan begitu. Apakah ada presidennya bahwa kegaiban Tuhan itu ditunjukkan? Nah, di sini dalam konteks Isra Mi'raj itu waqad arahullahu, dan Allah sudah memperlihatkan min ajaibil malakuti wa alamil ghaibi ma ba'du marwiyun fi hadisil Isra. Nah, Tuhan memperlihatkan kegaibannya dalam konteks Isra Mi'raj itu. Sobat ngariksa, bagian ini walamma kana mas'alatul wujud al-mutlaq aslal usul kana muqtadal maqam iradu adilati wujudi fil kharij. Tadi saya tandai, saya lupa. Di sini ada
ada satu syair ya, ada satu bait syair yang dikutip, wa kam min ghaibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Saya sebetulnya ingin menunjukkan ini argumen-argumen Syekh Ibrahim Al-Qurani di dalam membangun tafsir tentang wahdatul wujud itu ada yang basisnya itu pada para ulama sufi yang sebelumnya, kemudian diargumen juga dengan hadis-hadis, kemudian juga dengan nahwu shorof, dan juga dengan syair-syair. Jadi sebetulnya sangat kompleks sekali pengetahuan Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang hal ini. Nah, ini juga untuk menunjukkan yang tadi saya sebut tentang referensi-referensi yang dikutip oleh Al-Qurani. Di sini fanaqulu i'lam awalan anal muhaqqiq Syamsuddin Muhammad Al-Fanari syakarallahu sa'ya aqama fi kitabihi Misbah al-Uns. Jadi satu Misbah al-Uns berarti dikutip karangan Al-Fanari ya. Barohin adidah, ada dalil-dalil yang sangat banyak sekali ala wujudil mutlak, tentang wujud mutlak Tuhan, wa wujubi, dan tentang wajib wujudnya Tuhan gitu ya. Kemudian karya ini Misbahul Uns ini ditulis liroddi syubuhatil mutakallimin allati jama'a fi syarhil maqasid wartadoha farofa'a. Ini respon terhadap pandangan-pandangan para ahli kalam. Wa kadzalika juga al-muhaqqiq Alauddin Ali Al-Mahaimi juga menulis apa nih? Risalah fi risalatin afroda lidzalik wa sama adillatut tauhid. Ada judul kitab adillatut tauhid. Ya, wa syarhuha syarhan samahu ajillatut ta'yid. Jadi ada beberapa kitab yang sebetulnya masih harus dikaji lagi. Nah, tapi mungkin untuk kesempatan ini saya tidak punya cukup waktu ya. Karena memang tujuannya sebetulnya mengenalkan secara umum dulu. Mudah-mudahan nanti ada yang punya pikiran bahwa ini sumber primer yang mungkin harus dikaji untuk tafsir, tentang diskusi tentang tafsir wahdatul wujud ya. Ini juga mengutip Al-Jami di dalam Durrah Al-Fakhirah. Kutipannya i'lam anna fil wujudi wajiban wa illa lazima inhisarul mawjud fil mumkin. Bahwa di dalam wujud yang didiskusi itu ada kata kunci wajib tadi itu. Nah, Sobat Ngariksa, yang tadi saya jelaskan berhalaman-halaman, meskipun saya sudah lari-lari itu itu berjilid-jilid halamannya, sebetulnya ada 4 halaman, 4 folio untuk sesi tentang penjelasan wahdatul wujud ini yang harus saya baca, tapi saya yakin tidak akan cukup, oleh karenanya saya potong-potong. Tetapi sebetulnya ya yang 4 folio tadi, 4 folio itu begini, kalau folio itu di dalam manuskrip 1 folio itu 2 halaman, artinya kalau saya menyebut 4 folio itu ada 8 halaman yang harus saya baca. Sebetulnya yang 8 halaman itu adalah penjelasan dari hanya beberapa paragraf ya, mungkin hanya 3 paragraf sebetulnya dari matan aslinya At-Tufa Al-Mursalah. Nah, kita lihat di sini. Ini matan Tufa Al-Mursalah yang tadi dijelaskan. Ini kan saya tadi memulainya dari sini nih. Wa inna dzalikal wujud bukan, ini malah yang kemarin. Wa inna dzalikal wujud wahid ya. Saya memulainya dari ini. Wa inna jami'al kainat. Dari sini. Wow. Pendek-pendek sekali. Wa inna dzalikal wujud haqiqatu jami'il mawjudat. Itu kan sampai sini. Wa inna dzalikal wujud haisul kunhu. Jadi hanya 3 paragraf tapi dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani menjadi 8 halaman. Jadi itu mengapa di awal pernah saya sampaikan bahwa seperti disebut oleh Profesor Anthony Jones itu, Ithab Az-Zaki itu 2/3-nya syarah. Matannya itu hanya sedikit saja, hanya 1/3-nya gitu ya. Nah, untuk ringkasan, ini sebagai ringkasan di bagian akhir, saya bacakan ya teks matannya
dan saya tidak akan menerjemahkannya lagi supaya nyambung saja dari yang panjang-panjang tadi itu sebetulnya singkatnya seperti apa. Ini adalah teks Ithaf At-Tufa Al-Mursalahnya. I'lamu ya ikhwani as'adakumullah wa iyana anal haq subhanahu wa ta'ala huwa al-wujud. Wa inna dhalikal wujud laisa lahu syaklun wala had wala hasr wa ma hadza zuhara wa tajalla bisyaql wal had wa lam yataghayyar amma kana min adami syaqli wa adamil haddi balil an kama kana. Itu yang kemarin. Wa inna dhalikal wujud wahid wal albas mukhtalifah wa muta'addidah. Wujudnya itu satu tapi manifestasinya di alam itu beragam, banyak. Wa inna dhalikal wujud haqiqatu jami'il mawjudati wa batinuha. Wa inna jami'al kainati hatta dzurrah la takhlu an dhalikal wujud. Wa inna dhalikal wujuda laisa bima'na tahaqquq wal husul. Li'annahuma minal ma'anil masdariyah laisa bimawjudaini fil kharij wala yutlaqul wujud bihadzal ma'na 'alal haqqil mawjud fil kharij ta'ala an dzalika 'uluwan kabiran bal anaina bidzalikal wujud al haqiqah al muttasifah bihadhihi sifat a'ni wujudaha bidzatiha wa wujuda sairil mawjudat biha wa intifa ghairiha fil kharij. Titik sampai di situ. Saya tidak terjemahkan lagi karena itu yang tadi saya bacakan. Maksudnya ini buat yang meneliti tasawuf ini sebetulnya akan nyambung lah gitu ya. Yang bahasa Arabnya bagus-bagus gitu. Ya, kalau yang tadi kan saya jelaskan supaya membantu yang mungkin belum memahami bahasa Arabnya. Sobat Ngariksa, yang terakhir saya ingin sedikit mengulas. Jadi kitab At-Tufa Al-Mursalah itu sangat populer di Nusantara, ya. Saking populernya itu di Jawa itu digubah menjadi mocopat, ya. Ini ada satu versi yang sudah diteliti oleh Pak Jones ya, dan kemudian ditranskrip ini. Ini Jawanya, ini terjemahannya dalam bahasa Inggris. Tapi saya tidak akan membahas secara detail. Hanya saya ingin memberitahu saja bahwa ada versi Jawanya loh, At-Tufa Al-Mursalah itu. Artinya ada keterhubungan atau ketersambungan pengetahuan antara ulama Nusantara abad 17 di Arab dengan ulama Aceh dengan ulama Jawa. Artinya keseluruhan. Ini wahdatul wujud ini bukan sesuatu yang apa ya, yang terasing dari pengetahuan filsafat Islam keseluruhan. Oleh karenanya saya ingin untuk stimulus saja nih, saya ingin Sobat Ngariksa membacakan, ini ada Mas Alan tolong bacain, tapi ini bukan orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah nih, dari Indramayu, mungkin nanti logatnya agak beda, nggak apa-apa, tolong dibacakan bagian yang ininya ya. Ya, baik. Yang keras. Purwakaning wang angripta gending, duk wonten ing wang ing Martapura, ing Tegal Arum enggene, ing Masjid Ageng iku, enggening sun aminta asih, sihing juang kang tineda, gampanga kateng sun, andembangaken ing tuhfa, kinen dening sang Prabu ing Pakungwati, malar antuka tawab. Nah, segitu saja. Nah, kita lihat terjemahnya apa sih sebetulnya. Nah, ini mudah-mudahan bagi yang ingin mengkajinya nanti lebih tertarik lagi ya. Kata pengarang dari versi Jawa At-Tufa itu, aku memulai puisi ini ya ketika aku di Martapura, yaitu di Tegal Arum. Ada masjid besar di sana. Ketika aku berdoa gitu ya kepada Tuhan untuk ya sebagaimana doa biasanya lah, meminta ampunan dan seterusnya. Di sini menegaskan tentang titi mangsa sebetulnya ketika Tuhfah versi Jawa ini ditulis di Tegal Arum ketika penulisnya itu ada di Martapura. Berarti kan ada pertanyaan-pertanyaan kunci, Tegal Arum yang mana, Martapura yang mana. Kemudian diperintah oleh Raja Pakungwati di sini, Pakungwati ya. Pakungwati.
Diperintah atas perintah, berarti mengubahnya itu Raja Pakungwati. Siapa juga Raja Pakungwati? Nah, ini satu stimulus. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik untuk mengkajinya secara lebih detail lagi tentang hal ini ya. Saya senang sekali meskipun dengan berbagai keterbatasan saya, tentu saja sekali lagi yang benarnya dari Allah, yang salahnya karena saya orang yang awam, hanya yang modal nekat saja ngariksa kitab ini. Mudah-mudahan dimaafkan. Sebagai penutup, ini kesimpulan atau mungkin refleksi dari apa yang kita diskusikan tentang wujud mutlak, terutama tentang tafsir wahdatul wujud menurut Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang menegaskan bahwa wujud Tuhan itu mutlak dan alam ini, semesta ini termasuk manusia adalah pancaran dari hakikat Tuhan. Tuhan adalah wujud hakiki yang ada. Alam beserta isinya adalah pancaran wujudnya. Kalau semua keragaman kita adalah cermin dirinya, mengapa masih harus ada saling mencela? Mari mencinta. Kita cintai manusia, kita cintai alam. Ini sebetulnya satu cara pandang dari wahdatul wujud yang bisa dipinjam oleh kita untuk mencintai sesama, termasuk mencintai alam. Ketika Islam itu datang ke Indonesia, Islam diejawantahkan menjadi kebudayaan, menjadi ritual-ritual budaya. Ada sedekah laut juga, ada apa juga. Kalau sedekah laut itu dilihatnya sebagai sesuatu dengan kacamata yang kacamata bahwa itu adalah perbuatan syirik, ya kita akan menganggapnya itu syirik. Tapi kalau kita melihatnya bahwa itu adalah cara orang berterima kasih kepada laut misalnya, karena laut adalah ciptaan Tuhan juga yang memberikan ikan, tidak sedang menduakan Tuhan, tidak sedang menyembah laut, tapi sedang berterima kasih kepada laut. Saya mungkin berterima kasih kepada handphone. Saya rawat handphone saya usap-usap gitu kan. Karena saya berterima kasih sekali, karena handphone ini saya bisa ngariksa misalnya gitu ya. Karena di dalam handphone itu adalah ciptaan Tuhan, itu adalah hakikat, ada hakikat Tuhan juga gitu. Jadi sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani ini mudah-mudahan bisa menjadi cara pandang kita untuk melihat keragaman, mencintai sesama. Di dalam batin para sufi itu mungkin sudah tidak tersisa lagi rasa untuk membenci, karena semuanya sudah terisi dengan cinta. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak buat Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, yang sudah share dan komen juga. Tadi saya bisik sebelum tayang, saya ngelihat subscribernya sudah 985, yang 2 minggu sebelumnya itu 975, jadi nambah 10 kalau tidak salah gitu. Waduh, saya bilang ini kalau sebelum Ngariksa ada tambahan aja 15, berarti sudah 1000 ya, tapi belum tercapai. Insya Allah 2 minggu ke depan kita akan 1000. Tambah dong 15 orang yang subscribe. Tapi tujuannya sebetulnya adalah bagaimana supaya acara ngaji manuskrip kuno Nusantara ini menjadi jembatan peradaban, menjembatani hasanah manuskrip-manuskrip kita yang pada masa lalu, peradaban kita pada masa lalu, untuk kemudian diambil hal-hal yang baiknya menjadi bagian dari peradaban kita di masa depan. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa, terima kasih sudah menyimak dengan sabar, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi pada Ngariksa episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.